Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua saudara-saudaraku yang beriman? Kali ini kita akan membahas tentang siksaan api neraka dan penghuni-penghuni yang ada di dalam neraka. Orang-orang berdosa akan ditempatkan di neraka untuk mendapatkan balasan. Berbagai macam siksaan telah disiapkan oleh penghuni. Tempat paling mengerikan itu mulai dari siksaan yang paling ringan hingga siksaan yang paling berat. Ada yang berpikir bahwa orang yang banyak dosanya akan kekal di neraka, tetapi ternyata tidak pada akhirnya. Neraka akan dilenyapkan jika benar-benar akan dihancurkan. Kemanakah penghuni neraka setelah tempat itu dihancurkan? Mengapa pada akhirnya neraka akan dihancurkan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like dan share video ini agar yang lainnya juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin ada yang pernah melihat dan membaca buku kumpulan siksa neraka. Mengerikan bukan? Ya, semua gambaran yang penuh dengan siksaan hal itu bukanlah dongeng belaka. Gambaran neraka memang sangatlah mengerikan. Tempatnya, makanannya, siksaannya, sampai penjaganya benar-benar disiapkan untuk menyiksa. Ada banyak gambaran tentang keadaan neraka itu dalam Al-Quran dan hadis. Dari bahan bakarnya saja bisa membuat kita bergidik ngeri. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Kemudian penduduk neraka tentu akan diberi makanan. Namun makanannya bukanlah makanan biasa. Apakah itu? Salah satunya adalah pohon zakum. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, jika setetes saja air dari pohon zakum jatuh menetes ke bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Jadi bagaimana dengan orang yang memakannya? Hadis riwayat Ahmad Syakir. Tak hanya itu, para penghuni neraka juga akan memakan, bahkan yang tidak membuat kenyang. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai ayat 7. Kengerian tersebut semakin lengkap ketika melihat malaikat penjaga neraka serasa ingin melarikan diri. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang paling dahsyat dari bahasan mengenai neraka adalah siksaannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain atau baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Neraka akan dihiasi dengan api di mana-mana yang membuat penduduknya terperangkap di tempat paling mengerikan itu.
Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagian mereka api yang menyala-nyala. Neraka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seseorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong. Quran Surah Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Anggapan mengenai penduduk neraka yang akan kekal tidak ada bantahan lagi. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan. Mereka menginginkan untuk keluar dari neraka, namun tidak mampu bagi mereka azab yang kekal. Quran Surah Al-Maidah ayat 37. Apa saja yang membuat kita masuk dan abadi dalam neraka? Tidak lain adalah perbuatan maksiat. Dan demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi salah satu bagian mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Pembuktian bahwa neraka itu abadi juga diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Pendapatnya dikuatkan dengan salah satu ayat Al-Quran. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka. Ini ya, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surah Fatir ayat 36. Di padang mahsyar nanti kita tidak akan bisa lari dari neraka. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan maka semua di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkanlah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit saja. Mereka menjawab, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sebab saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersahabat sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surah Ibrahim ayat 21. Karena tidak akan bisa lolos dari siksa neraka, Rasulullah SAW sudah memperingatkan umatnya. Pada hari kiamat, kematian akan didatangkan seolah-olah kambing amlah yang berwarna putih murni, atau warna putih dan hitam yang dominan warna putih. Abu Hurairah menambahkan, lalu dihentikan di antara surga dan neraka. Kemudian kedua riwayat selafaz. Pada lanjutan hadis kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tahukah kamu ini? Lalu mereka mengangkat kepala kepada penyuruh itu dan melihat, serta mengatakan, iya, itu kematian. Dan dikatakan, wahai penduduk neraka, tahukah kamu ini? Lalu mereka mengangkat kepala kepada penyuruh itu dan melihat, serta mengatakan, iya, itu kematian. Bahkan diperintahkan terhadap kematian yang berwujud kambing tersebut, lalu ia disembelih. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kekal, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada kematian. Kemudian Rasulullah SAW membaca Quran Surat Maryam ayat 39 yang berbunyi, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian, dan
mereka tidak pula beriman. Hadis riwayat Muslim. Sudah banyak penjelasan bahwa orang yang berdosa akan kekal berada di neraka. Namun ternyata ada pendapat yang sangat bertentangan mengenai hal itu. Katanya, neraka akan dihancurkan nantinya. Benarkah? Apakah ini menjadi kabar baik bagi pelaku maksiat? Ibnu Qayyim dalam Asyifa Ahlil memberikan opini yang mengejutkan mengenai neraka. Beliau pernah berkata, setelah bertahun-tahun lamanya terjadi siksaan yang kekal di neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghancurkan neraka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kekal di dalam neraka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Quran Surah Al-An'am ayat 128. Namun Ibnu Qayyim pun kembali mengkoreksi pendapatnya tersebut dan berkata neraka itu kekal selamanya dan orang-orang yang bertauhid akan keluar dari neraka. Orang yang bertauhid akan keluar dari neraka jika ia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih memiliki maksiatnya yang memasukkannya ke dalam neraka. Orang yang mati dalam keadaan beragama Islam namun ia masuk neraka karena sebab maksiatnya, baik karena zinanya, minum khamarnya, dan riba, dan durhaka kepada kedua orang tuanya atau semacamnya, mereka semua tidak kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang tersebut sesuai keinginannya, yaitu orang-orang yang tidak dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka menetap di neraka sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kadar amal keburukan mereka. Neraka yang kekal memang tidak ada bantahan lagi, namun bukan berarti penduduk neraka tidak memiliki kesempatan untuk bebas dari siksaan yang dahsyat itu. Bahkan mereka berkesempatan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang suka menghukum hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh cinta kasih kepada seorang hamba, sehingga sekecil apapun imannya yang kita miliki dalam hati, itu bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak semua penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka memasuki neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para malaikat keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat sebesar atom keimanan, maka mereka dikeluarkan dalam keadaan fisik yang hitam terbakar. Mereka terlebih dahulu dimandikan di sungai penghapus rasa malu atau Nahrul Haya, atau sungai memberi kehidupan yang baru, Nahrul Haya. Maka mereka berubah menjadi putih seperti biji yang tumbuh di tepi sungai. Tidakkah engkau saksikan tumbuhan itu menjadi kuning, melengkung dan indah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku yang beriman, neraka adalah tempat yang abadi, tapi bisa saja penghuninya tidak abadi. Terbebasnya seseorang dari neraka, apalagi sampai masuk surga, adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Saudaraku yang beriman, setelah menonton video ini dan mengetahui fakta tentang neraka, apakah saudaraku masih ingin bermaksiat?
dan berbuat dosa yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dihindarkan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.